Hai viewers, rumah sakit jiwa harusnya menjadi tempat untuk orang yang mengidap gangguan kejiwaan atau mental untuk menjalani pengobatan secara medis ataupun psikologis. Tapi bagaimana jika rumah sakit jiwa menjadi tempat saling menyakiti antara sesama pasien dan sampai melukai perawat, mulai dari melukai, pelecehan seksual hingga membunuh? Justru akan terdengar mengerikan, bukan? Jadi bagaimana pandangan kalian tentang rumah sakit jiwa? Pasti setiap dari kalian memiliki asumsi yang berbeda dan memiliki sudut pandang yang berbeda juga pastinya. Dan kali ini Hingga Z akan menceritakan tentang rumah sakit jiwa yang memiliki cerita yang penasaran kan? Klik subscribe dan like dulu ya sebelum memulai ceritanya. Rumah sakit jiwa Philadelphia. Rumah sakit mental atau rumah sakit jiwa di Philadelphia ini dijuluki tempat kematian penuh keputusasaan. Sebab dari sebutan tersebut, karena selama 60 tahun rumah sakit Bayberry di Philadelphia ini dipenuhi skandal mengerikan, mulai dari pelecehan seksual pada anak-anak, pemerkosaan hingga pembunuhan, dan cerita mengerikan lainnya. Ada beberapa sebab kenapa rumah sakit jiwa Bayberry ini dikenal sebagai rumah sakit yang mengerikan. Rumah sakit ini dibangun untuk menampung maksimal sekitar 2.100 pasien, tetapi membengkak menjadi lebih dari 4.000 pada kurun waktu yang tidak lama. Dan hal ini menimbulkan kekhawatiran pada para staf dan perawat rumah sakit Bayberry dan menimbulkan kekurangan persediaan obat, makanan juga alat-alat yang diperlukan untuk penanganan pasien. Hingga pada sekitar tahun 1930, rumah sakit Bayberry ini mengalami peningkatan jumlah pasien dan dinilai melebihi batas kapasitas hingga 300%. Dan masalah lain juga datang dari segi bangunan rumah sakit. Beberapa bagian langit-langit dari rumah sakit ini sudah jebol, memungkinkan untuk air hujan masuk dan lambat laun akan semakin merusak bangunan. Dan diperkirakan akan membutuhkan biaya yang sangat banyak untuk merenovasi bangunan-bangunan. Karena rumah sakit ini memiliki reputasi yang buruk, jadi menyebabkan susahnya untuk mendapatkan bantuan dari para donatur dan relawan. Hingga pada akhirnya pihak rumah sakit dengan terpaksa tidak dapat bertindak pada kondisi bangunan yang sudah rusak. Kesehatan pasien juga tidak diperhatikan karena rumah sakit tidak memiliki staf dan persediaan yang memadai yang diperlukan agar pasien sehat dan menjaga rumah sakit agar tetap bersih. Kurangnya staf juga berdampak buruk pada segi penanganan hingga menyebabkan keterpaksaan untuk meminta pasien mental yang dinilai paling stabil untuk bertindak sebagai petugas dadakan untuk menangani pasien anak-anak. Alih-alih memperbaiki keadaan, tapi malah memperburuk keadaan. Dan sebagai hasilnya, banyak anak-anak yang mengalami kekerasan seksual dari keputusan tersebut. Para pasien juga sering dibiarkan begitu saja, tanpa busana dan telanjang. Tempat tidur tidak dicuci, dan lantai lengket dengan air seni. Kurangnya fasilitas dan tenaga penjaga di rumah sakit ini menyebabkan pasien sering berusaha melarikan diri karena keyakinan mengerikan yang dipegang oleh para profesional medis di rumah sakit Bayberry pada waktu itu bahwa orang yang sakit mental memiliki reaksi fisiologis yang berbeda terhadap rumah sakit. Para medis meyakini jika para pasien sakit jiwa tidak memerlukan penghilang rasa sakit untuk memulai tindakan pengobatan sebelum dan sesudah prosedur dijalankan. Tentu ketidaknyamanan ini juga tidak bisa diekspresikan oleh para pasien sakit jiwa dikarenakan ketidakmampuan mereka secara mental maupun fisik. Dan kurangnya staf dan para petugas penjaga juga menyebabkan terjadinya perkelahian antar pasien hingga pembunuhan. Salah satu pembunuhan yang mengerikan yaitu dilakukan oleh salah satu pasien laki-laki yang membunuh seorang pasien wanita. Pasien laki-laki tersebut memutilasi pasien wanita lalu menyebar potongan tubuh dari korban ke berbagai ruangan rumah sakit. Dan di antara para pasien ditemukan sedang memainkan salah satu organ tubuh dari korban. Perusahaan obat diizinkan melakukan eksperimen pada pasien. SmithKline Friends Company yang bekerja sama dengan rumah sakit untuk pengujian obat yang telah diciptakan, dan perusahaan mendapat banyak kebebasan untuk merawat pasien di rumah sakit Bayberry dengan jumlah yang dibutuhkan untuk keperluan eksperimental. Eksperimen dilakukan kepada manusia yang memiliki kesehatan mental yang kurang atau pasien mental, sehingga mereka secara mental tidak mampu untuk menuntut secara hukum. Mungkin pasien tersebut hanya mampu sebatas bercerita kepada keluarga tentang apa yang terjadi kepada mereka.
Lalu pada 1931, seorang fotografer menyelinap masuk dan mengungkap kondisi mengerikan yang terjadi di dalam rumah sakit Bayberry yang mendorong negara bagian Pennsylvania untuk menyatakan kepemilikan dan menamainya Philadelphia State Hospital, yang sebelumnya rumah sakit ini bernama Philadelphia Hospital for Mental Disease, yang memungkinkan untuk para pemabuk, pecandu narkoba, gangguan mental, dan gangguan fisik lainnya yang dianggap gila. Dan pada tahun 1990 rumah sakit itu ditutup. Dan pada tahun 2006 bangunannya mulai dirobohkan. Nah, gimana nih viewers tentang rumah sakit jiwa yang memiliki cerita yang mengerikan? Pasti kalian ngerasa biasa aja kan? Ya udah gak apa-apa. Kalian komen aja ya kalau mau mencurahkan perasaan kalian tentang video ini.